Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan membahas tentang kekejaman dukun santet. Dukun santet berada hampir di seluruh pelosok negeri. Hati-hati dengan dukun-dukun santet. Kebiasaan yang dilakukan dukun santet diantaranya: 1. Membunuh, 2. Membuat orang sakit, 3. Menghancurkan usaha orang, 4. Menghancurkan rumah tangga orang, dan 5. Menghalangi rezeki orang. Kita bahas satu persatu. Kenapa dukun santet membunuh orang? Dukun santet membunuh karena disuruh orang yang mungkin punya dendam, iri dengki, dan membayar dukun itu. Jadi dukun itu memulakan pembunuhan dengan santet. Yang kedua, membuat orang sakit. Ini yang sangat menyiksa, karena banyak sekali orang sakit bila dibawa ke dokter itu tidak ada, kalau didiagnosa tidak ada penyakit, tapi orang itu merasa sakit. Itu termasuk ciri-ciri orang terkena santet. Yang ketiga itu menghancurkan usaha orang. Santet menghancurkan usaha orang itu kalau disuruh orang yang punya berkepentingan, mungkin karena persaingan usaha atau kebencian atau iri dengki juga. Jadi orang yang menyuruh itu akan merasa senang, akan merasa suka jika orang yang berhasil atau orang yang sukses itu hidupnya susah atau usahanya itu bangkrut. Itu termasuk pekerjaan dukun santet untuk menghancurkan usaha orang. Maka hati-hati dan berdoalah untuk teman-teman yang sedang berusaha. Mintalah kepada Allah perlindungannya dari godaan setan yang terkutuk. Mudah-mudahan dijauhkan dari bilahi. Yang keempat itu menghancurkan rumah tangga orang. Menghancurkan rumah tangga orang itu biasa dilakukan oleh dukun santet karena bisa saja disuruh oleh salah satu anggota keluarganya karena dia tidak suka dengan pasangan yang dimiliki oleh anaknya, atau orang lain yang tidak suka melihat kebahagiaannya, atau juga orang yang menyukai pasangan orang lain sehingga dia menginginkan kepisahan pasangan itu. Itu biasanya menggunakan jasa dukun santet juga, karena dukun santet bisa membolak-balik pikiran, akal sehat manusia dengan ilmu-ilmu santetnya. Yang kelima, dukun santet juga termasuk biasa menghalangi rezeki orang. Memang rezeki itu dari Allah, tapi jasa dukun santet itu bisa digunakan oleh orang-orang yang berhati kotor karena tidak suka melihat orang lain sukses, tidak suka melihat orang lain berhasil. Jadi menggunakan jasa dukun santet untuk menghalang-halangi rezeki seseorang yang mungkin sedang berusaha, sedang bekerja, atau sedang berdagang, dengan cara membuat orang-orang yang dituju itu
usahanya jadi bangkrut, perdagangannya jadi sepi, atau jika dia seorang pekerja, pekerjaannya tidak selancar jika tidak diganggu dengan dukun-dukun santet itu. Maka berhati-hatilah dengan kekejaman dukun santet. Biarpun kita tidak merasa bersalah, kita tidak melakukan kesalahan atau kita melakukan dosa kepada orang lain, tapi orang lain melakukan kejahatan kita bukan karena kesalahan kita, mungkin karena hatinya yang kotor, iri dan dengki. Jadi orang lain menyerang kita itu bukan karena kita salah, bukan karena kita tidak benar, karena berwatak-watak manusia itulah sehingga terjadi hal-hal yang demikian. Ya, sampai di sini dulu. Hati-hati dan terus doa, minta kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, biar kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar kita diberi kelancaran dalam hidupnya. Mudah-mudahan kita semua dalam ridwan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.